Apa bang? Betul aja lu. Enaknya ada yang mudun. Bilkis, menurut lo nih rumah serem apa enggak? Angker apa enggak? Angker bang, serem. Tapi lebih serem muka lo daripada di rumah. Muka gua serem bang. Masa sih bang muka gua serem? Cantik aja bang. Kayak kenapa sih nanya-nanya rumah-rumah angker begitu? Ya enggak, konon katanya di sini ada satu rumah yang sama penduduk sini dianggap angker, ada hantunya. Mungkin aja tuh rumah dulu punya kejadian-kejadian mistis atau aneh bang. Ya mungkin juga, mungkin ada hubungannya juga sama azab. Azab? Iya. Emang iya sih suka ada yang nggak enak gitu perasaan, jadi agak takut aja gitu. Kakek-kakek di depan jendela, tapi saya nggak tahu. Kakek-kakek itu siapa saya nggak tahu. Ih, bau wangi-wangi. Ya pemirsa, bersama saya ya di Sembako dan Bilkis sudah ada seorang yang bernama Pak Udin. Pak Udin ini penjaga rumah yang konon kata penduduk sini angker, ya Pak ya. Pak Udin, kalau boleh tanya, Pak Udin udah lama belum sih jaga rumah itu? Ya, saya jaga rumah itu setelah rumah itu kosong aja. Oh, pas kosong aja ya? Ya, bukan waktu aja. dari mulai dibangunnya, bukan ya? Ya, saya pas kosong aja. Oh. Terus tuh rumah kenapa dibilang angker pak? Emangnya apa sih yang bikin tuh rumah sampai dibilangin sama orang-orang tuh angker? Oh gini Neng, dulu rumah itu ditempati sama perempuan namanya Ibu Siska. Ibu Siska? Itu tampangnya misterius, nggak pernah berbau sama masyarakat. Dan ditemani sama ada temannya satu seorang kakek, tampangnya juga misterius. Rumahnya jauh nggak? Ya lumayan sih. Kalau mau boleh diantar nanti. Berani nggak? Insya Allah. Pak. Yuk, diantar. Yuk, gendong. Gendong. Lu gelinding aja, gelinding. Nggak gitu, gendong. Nah pemirsa, sekarang kita bertiga mau ke rumah yang katanya serem. Sering terjadi penampakannya Siska. Tapi belum apa-apa, kita udah nangkep nih. Jenglot atuh. Jangan kabar tuh. Biar nggak stres Mang Udin, hampura, biar nggak stres kita. Jangan ngomong sembarangan. Kang. Pelan-pelan. Ikan. Oh, jangan takut. Enggak. Abang takut, abang berani. Bang Udin jangan takut-takutin dong nih. Enggak, ini Kang. Merinding Kang. Merinding.
Bang, udah bang, pulang. 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 Ayo, Neng. Pulang. 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 Lu kayak jelangkung lu. Pulang. Lihat rumahnya. Kita jalan jauh-jauh. Ngelewatin semak belukar. Kagak peduli. Becek-becekan. Rumahnya serem. Pulang. Yuk, mudahan acaranya pemirsa. Takut banget sih lu. Tapi di pagar nih, Pak. Loncat sini aja deh. Kenapa kagak bilang kalau ini bisa dibuka? Kan tenaros tadi. Tahu apaan sih? Kita bukan Nggak pemain nanya. bandros. Kita mau masuk sini. Kan nggak nanya tadi. Itu kan. Kalau kita menampakkan. Gimana? Gua duluan. Gua duluan. Mang Udin berdepanan deh. Pakai payung. Bapak ngeri. Kalau Mang gue. Udin. Nah, nggak usah masuk dah Mang Udin nih. Apa sih? Gua takut. Ini Kang, di sini Kang. Biasanya nih, kok ada penampakan di jendela ini. Pernah ada anak kecil main bola di sini. Kayak ada yang liatin dari dalam tuh. Pak. Terus gimana, Pak? Apanya yang gimana? Ya itu dia Kang. Nah, kan mulanya itu warga di sini belum tahu ya bahwa di sini ternyata tuh suka banyak cewek-cewek nakal suka pakai terus kayak gini. Oke, pendek-pendek. Yang pendek-pendek. Kakinya pendek juga nggak? Jadi gitu katanya si ibu Siska ini suka di rumah dalam tuh nyimpen cewek-cewek nakal yang dari kampung luar sebelah.
Apaan nih orang? Mendem apaan nih orang? Hah? Apaan nih ya? Coba gue balik. Hah? Apaan nih? Hah? Hah? Apaan nih? Bungkusan apaan nih? Hah? 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 Apaan nih? Hah? Ada segala nih. Hah? Hah? Cek, dengar dah Cek. Kemarin kayaknya itu ada pembunuhan deh Cek. Di mana? Di sana. Kayaknya sih benar-benar ada pembunuhan. Terus itu ya di rumah yang gede itu kayaknya selalu ada orang laki itu, orang laki, bukan orang laki kayak lupa, orang perempuan. Hitam itu. Iya selalu, iya benar dia selalu pakai baju hitam. Nah udah itu selalu jutek banget itunya. Udah itu kan gini Cek. Terus kemarin juga katanya tetangga di itu tetangga situ tuh ada juga yang lihat ada baju penuh-penuh darah, sama aja mungkin ke itu juga Cek, ke pembunuhan juga kali Cek. Temennya si Maman ya, malam-malam itu temen si Maman ngetemuin dia berdua sama si Bongkok ya, pembantunya ya si Bongkok itu tahu kan? Iya tahu. Nah itu malam-malam ke hutan seberang itu sambil bawa bungkusan itu. Sama itunya yang perempuan baju hitam itu? Ya nggak tahu pergi kemana. Mungkin dia yang bunuh. Ini harus kita laporin nih. Ayo. Harus kita segera ini laporkan ke Pak RT apa ke Pak Lurah? Ke Pak RT aja kita. Terus Pak, terus gimana Pak? Terus gini, di rumah ini nih pernah ada yang gantung diri. Gantung dirinya di mana Pak? Ya di sini. Jangan Pak, jangan Pak, jangan kau ambil anak saya Pak. Mana anak kamu? Jangan Pak, jangan tolong Pak. Mana anak kamu? Tolong Pak, jangan kau ambil anak saya Pak. Pak, jangan Pak, jangan Pak. Pak, jangan Pak, jangan. Rita, Rita. Jalan. Ini apa? Jalan Jalan
gimana sih nih? Kayak 17-an, lomba bakyak. Ayo. Itu apaan tadi situ, Pak? Apaan itu? Pak, teteh anak-anak nah. Ayo, Pak, ini kuburan siapa, Pak? Pak, ayo, teteh. Pak Udin, ini kuburan siapa? Ya ini kuburan Ibu Siska. Pak Udin, saya bilang ya, saya tuh dari kecil takut ngeliat kuburan. Kalau Pak Udin bilang kan saya nggak mau bakalannya kemari. Sampai saya ngeliat sendiri. Kok bisa sih kuburannya di sini? Emang di kubur dia anjana. Di kubur dia anjana teh ku bapak tua anu sok ngadampingi Mbak Siska. Memang keluarganya kemana? Ya keluarganya nggak ada. Jadi bapak tua itu sendiri yang menguburkannya. Sudah meninggalnya aja nggak ada yang keluarganya tahu. Apa sih? Di kamar ini Ibu Siska meninggal, banyak belantunya. Saya pun semenjak meninggal belum pernah masuk bulan. Ridwani, buka ya. Buka aja.
keluar. Dem, keluar. Dem, keluar. Kayaknya ada yang nabrak badan saya dari belakang. Saya emang udah ngerasa, Kak, dari kamar yang akan bilang Siska ditemuin penuh belatung, udah ngerasa gimana, kepala saya udah pusing. Kayak goyang-goyang gitu dah. Nggak tahu, kayak melayang, badan saya melayang sampai sekarang. Harus bangun badan saya. Gimana nih? Yakin Pak, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, yang penting niat kita baik kan? Nggak ganggu. Kalau ada apa-apa gimana, Pak? Gimana nih? Nggak, kalau ada apa-apa. Nih, jadi gimana nih? Nggak gini, Pe, kalau ada apa-apa, Pe. Kalau ada apa-apa. Jadi nggak boleh. Ngeri ah. Hah? Ngeri gua nggak. Oh. Nggak, yang penting niat kita baik, nggak ganggu. Kita nggak ganggu dia nggak bakal ganggu kita. Tapi kalau sampai enggak gimana? Nggak bakal. Saya nggak sering sih. Nggak bakal ngeganggu, nggak bakal ngeganggu kan? Nggak, saya sering seperti itu. Maudin berani, belum biasa. Saya kan orang baru di sini. Ayo, pulang yuk. Nggak apa-apa. Terus sini, jangan terus sini. Pulang aja kan, pulang. Kunci kan. Mas, kunci aja mas, kunci mas. Aneh nggak sih, Siska tuh mati belatungan. Makanya bang, gue juga bingung, masa belum dikuburin udah belatungan, azab kali itu mah bang, azab. Gini, Neng, kalau di kabar di masyarakat cepat aja. Jadi itu Siska mati karena diguna-guna. Nah ini lebih sama Bu Indri. Hah? Iya, diguna sama Indri. Itu yang bunuh diri, yang gantung diri. Sekarang keluarganya si Indri itu di mana? Ada di kampung sebelah, di Hanjawar. Hanjawar? Iya. Udah kalau gitu kita ke sono aja. Besok bang, jangan sekarang. Lu nekat jam segini mau ke rumahnya. Lu capek? Iya juga. Ya udah, kalau gitu kita cari ke rumahnya aja besok ya. Sama enggak. Besok ya? Iya, mudah-mudahan ya kita ketemu. Sekarang istirahat dulu Pak ya. Mangga. Kita mau istirahat dikasih bangga, Sim besoknya buku dapat sekarang. janda. Apa bapak maunya apa sih? Kalau masih jauh Pak, tanya angkot aja dari tadi. Ya cakep lah. Bapak dari tadi kok cakat-cakat aja bapak. Orang Cakep, Neng. Cakep Hanjawar, Neng. Orang Sunda cakep, masih 50 kilo lagi. Paling bawah Neng. Paling kelas ke atas. Cakep sih. Buat nggak bang? Kalau orang yang bertanya, katanya masih di atas lagi. Nggak tahu sampai di atas mana. Ibu, apa dulu Ibu?
mana Pak? Katanya rumahnya Pak. Karena itu paling dia dah. Paling dia. Becek amat sih bang. Akhirnya kita menemukan rumah dia juga bang. Ini bukan kuburan, jangan nangis. Ini rumah. Belum jadi kuburan. Masuk Pak, duluan Pak. Punten. Punten. Assalamualaikum. Kan ini Bumina, iya, Bumina sadarekna Indri. Indri, Mohon. bade naonnya ya rame-rame kieu. Aya periogi sakedap. Teh bade ieu bade Teh, maaf ganggu sebentar Teh, boleh nggak? Oh, maaf, Pak. Teu aya kedana dibahas deui nya. Hah? Punten. Teh. Teh. Teteh. punten. Teteh. Punten. Teh. Teh. Nyai. Ada apa? Ade bade periogi abdi ka itu ka keluargina Indri. Aya naonnya? Bade ieu pan hoyong klarifikasi. Akang ngomong berdua aja, terus saya terima laporan dari Akang aja. Oh gitu. Kalau ada saya. Di antosnya abdi kalbat lah, Kin. Kang, Punten Kang Yadi pun biasa olot tos biasa mah. Maka sebelumnya mohon maaf ya Ibu, kalau kedatangan kami bertiga ke sini mengganggu kedatangan Ibu. Nah, sananya Dian. Ini Bu, kakaknya Dian itu namanya Isi ya. Ya, saya ini bertiga cari kebenaran aja. Dari pastinya kalau kita kayak apa sih sebenarnya? Orangnya gimana gitu, kulitnya apa, orangnya periang apa bagaimana? Diam. Kalau waktu kejadian, maaf ya, dia Teh Indri meninggal, dia umurnya katanya kecil ya. Berapa tahun? Masih ingat nggak muka-muka Teh Indri? Karena udah lama gitu kan. Masih ingat ya? Nah sekarang kematian Indri itu maaf ya kan, jadi katanya nih kalau Indri meninggal, setelah Indri meninggal semuanya kebongkar baru bahwa Indri itu katanya seorang PSK. Mohon maaf. Maaf ya, jangan dibahas lagi. Itu kan yang udah lama, kasihan. Keluarga kita kelilit utang, sehingga Siska datang dan dia menawarkan Kerjaan. Dia berjanji dia akan mempekerjakan Indri sebagai penjaga. Oh begitu. Tapi ternyata kakak saya sendiri malah menjadikan PSK. Ini saya agak sedikit lebih dalam lagi nanyanya, mungkin mohon maaf lagi, katanya kematian Siska ini ada hubungannya dengan orang tua atau keluarganya Indri sendiri gitu. Ada yang bilang kematian Siska itu disantet, ada yang diguna-guna, ada yang Maaf ya, keluarga di sini nggak pernah melakukan. Kita nggak nyimpan dendam, enggak. Bibi tahu sendiri ya, Bi, orang tuanya Dian dan Indri itu bagaimana ya? Dia tahu karena semenjak Indri meninggal, bapaknya sakit, ibunya sakit sampai meninggal.
Ibunya Indri kan kakak saya. Jadi keluarga pihak dari Indi tidak pernah dan tidak benar kalau menggunakan Demi Allah, enggak.